WPPSI dikembangkan oleh Westler sesuai dengan namanya. Alat tulis ini dirancang dan ditujukan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah. Untuk anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak, perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak mulai masuk ke dalam taman kanak-kanak hingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk ke sekolah dasar. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Menurut Claudia, tahun 2018, atribut psikologis dan kemampuan yang diukur oleh alat tes ini terdiri dari 2 penilaian besar, yaitu tes verbal yang mencakup alat tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, kemampuan melihat, persamaan dan pengertian, serta tes prestasi yang terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya. Penyelesaian gambar dengan melengkapi gambar yang kosong, mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle balok. Menurut Siswina tahun 2016, alat tes PPPSI digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan anak-anak dengan keterlambatan kemampuan kognitif. Mengevaluasi keterlambatan kemampuan kognitif, gangguan intelektual, dan autisme. WPPSI juga dapat digunakan untuk menentukan jenis sekolah yang tepat bagi anak-anak hingga melihat apakah anak mengalami kerusakan pada otak. Menurut Westler tahun 2012, inteligensi struktur tes IST merupakan alat tes inteligensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amateur di Frankfurt, Main, Jerman pada tahun 1953. Inteligensi struktur tes atau IST terdiri dari 9 subtes antara lain: Sastra Zambrook melengkapi kalimat, Wastauswal melengkapi kata-kata, Analogen persamaan kata, Gemenskapikeiten yaitu sifat yang dimiliki bersama, Rechtschreibung yaitu kemampuan berhitung, Zenreihen darat angka, Figurenhausswal yaitu memilih bentuk, Wahlvorgeben latihan balok, dan Merkaugen latihan simbol. Tes IST terdiri dari 9 subtes terdiri dari 176 item soal. Waktu pengajaran dibutuhkan dalam penjaringan tes IST ini kurang lebih selama 90 menit dengan instruksi berbeda-beda pada setiap subtesnya. Tes IST ini membutuhkan seorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes dan proses scoring, serta interpretasi dalam memakan waktu. Tes ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal. Menurut Kumulohadi tahun 2012. Suseno menjelaskan bahwa melalui tes IST dapat diperoleh inteligensi umum dan skor kemampuan khusus secara mendetail yang diungkap dengan 9 subtes dalam IST. Di antaranya yaitu Stanzerbrook mengungkap kemampuan berpikir konkret, praktis mengukur keinginan berprestasi, pengambilan keputusan, kemampuan memahami, common sense, pembentukan pendapatan, penilaian, dan kemandirian. Subtes Wastaufel atau WA mengungkap kemampuan bahasa dengan mengamati inti kandungan makna dari suatu kata. Selanjutnya yaitu Subtes Analogen atau AN mengungkap kemampuan berpikir secara fleksibilitas, kemampuan menghubungkan atau mengkombinasikan resticensi, serta kemampuan untuk berubah dan berganti dalam berpikir. Subtes Gemenskapikeiten atau GE mengukur kemampuan memahami esensi pengertian suatu kata untuk kemudian dapat menemukan kesamaan esensial dari beberapa kata, serta mengukur kemampuan dan menemukan ciri-ciri khas yang terkandung pada 2 objek dalam upaya penyusun suatu pengertian yang mencakup kekhasan dari 2 objek tersebut. Subtes Ragnaben atau RA mengukur kemampuan berpikir logis, kemampuan bernalar, memecahkan masalah praktis dengan berhitung, matematis, dan kemampuan berpikir runtut dalam mengambil keputusan. Subtes dan Bergraihan atau ZR mengukur kemampuan berhitung dengan didasari pada pendekatan analisa atas informasi faktual yang berbentuk angka sehingga ditemukan suatu kesimpulan. Adanya kemampuan mengikuti komponen irama dalam berpikir. Subtes Figurenhausswal atau FA mengungkap kemampuan membayangkan secara menyeluruh dengan cara menggabung-gabungkan potongan-potongan suatu objek seperti objek visual secara konstruktif sehingga menghasilkan suatu bentuk tertentu.
Selanjutnya, subtes Wolgaben atau WU mengukur kemampuan analisis yang turut disertai dengan kemampuan membayangkan perubahan keadaan ruang secara antipasif. Dalam kemampuan ini terdapat peran imajinasi, kreativitas, fleksibilitas berpikir, dan kemampuan menyusun atau mengkonstruksikan perubahan. Selanjutnya, subtes Mengkrogaben atau ME mengukur daya ingat seseorang di dalam terdiri dari kemampuan memperhatikan, kemampuan menyimpan atau mengingat dalam waktu lama. IST adalah alat tes yang kompleks dan memiliki tingkat kesulitan pada tugas-tugas di setiap bagian yang tinggi. Meski begitu, melalui tes IST individu dapat mengetahui EQ total dan per bagian. Itu menurut Komula Hadi dan Suseno tahun 2012. Selanjutnya, SPM, Standard Progressive Matrix, adalah tes inteligensi yang dirancang oleh J. Raven pada tahun 1936 serta diterapkan pertama kali di tahun 1938. SPM dijumpai di Indonesia hasil revisi pada tahun 1960. Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general, faktor kemampuan atau umum secara seseorang. Tes SPM digunakan secara individual sekali dan penyajian dibutuhkan waktu 30 menit. Tes SPM memuat 60 soal yang di dalamnya terbagi menjadi 5 seri, yaitu A, B, C, dan E. Setiap seri terdiri dari 2 soal berbentuk gambar-gambar. Setiap soal terdiri dari 1 gambar besar yang tidak lengkap dan terdapat pilihan jawaban untuk melengkapi gambar tersebut dalam penyajian tesnya. Set A dan B menyediakan 6 gambar kecil pilihan. Sedangkan C, D, dan E disediakan 8 pilihan penyusunan soal bertingkat dari soal yang mudah ke soal yang sukar. Itu menurut Ramadhani tahun 2019. Secara operasional, subjek diberikan soal dan diminta memilih jawaban yang paling tepat, serta ia dapat menuliskan jawabannya di lembar jawaban yang diberikan oleh tester khusus yang telah disediakan. Di dalam tes SPM terdapat soal seri A nomor 1 dan 2 sebagai contoh, sehingga dalam mengerjakannya, soal seri A nomor 1 dan 2 dikerjakan subjek bersama dengan tester yang memberikan instruksi pengertian tes SPM. Subjek harus bekerja dengan cepat dan teliti pada saat tes dimulai sampai akhir tes. Menurut Komula Hadi tahun 2012, pemberian skor dengan memperoleh nilai 1 untuk item soal yang dijawab benar dan memberi nilai 0 untuk jawaban yang salah atau tidak benar. Soal seri A nomor 1 dan 2 hanya digunakan sebagai contoh dan harus dipastikan benar, sehingga secara teoritis rank nilai akan bergerak dari 2 sampai dengan 60. Skor total adalah jumlah jawaban benar yang dapat diberikan oleh subjek yang kemudian akan dipresentasikan secara normatif menurut norma penilaian tes SPM. Komula Hadi tahun 2012. Raven atau dalam Komula Hadi 2012 menjelaskan bahwa tes SPM tidak memberikan skor berupa suatu angka IQ seseorang, melainkan dengan tingkatan grade intelijensi menurut besarnya skor total dan usia subjek. Tingkat intelijensi subjek dikelompokkan berdasarkan nilai persentif sebagai berikut. 1, grade 1 yaitu intellectual superior ditujukan pada subjek memiliki nilai persentif 95 ke atas. 2. Grade 2 yaitu definitely above the average intellectual capacity ditujukan bagi subjek yang memiliki nilai terletak di antara persentil 75 sampai dengan 95. 3. Grade 3 yaitu intellectual average ditujukan pada subjek yang memiliki nilai terletak di antara persentil 25 sampai dengan 75. Yang keempat, grade 4 yaitu definitely below the average intellect capacity ditujukan pada subjek memiliki nilai terletak di antara persentil 5 sampai dengan persentil 25. Sedangkan grade 5 yaitu intellectually reflective ditujukan bagi subjek yang memiliki nilai yang terletak pada dan di bawah persentil 5. SPM adalah alat tes yang lebih sederhana dan tugas yang diberikan juga lebih mudah. Namun melalui SPM, seseorang hanya dapat mengetahui kategorisasi dan tingkatan atau grade rata-rata dari inteligensinya, menurut Suseno dan Komula Hadi tahun 2012. Itu saja yang sudah saya sampaikan.